Silakan Yang Mulia Pak Arsul. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Iwayan Sudirta yang telah menyampaikan keterangan DPR dan Pak Dirjen, Pak Rasilu yang telah menyampaikan keterangan Presiden. Saya melengkapi saja apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih ya. Ini Pak Wayan dan Pak Rasilu ya. Memang pertama dalam memahami Undang-Undang Hak Cipta ini kita memang juga harus membaca PP 56 2021. Yang kedua juga sejauh terkait dengan royalti hak cipta lagu atau musik ini juga yang tadi telah disebutkan dengan masih Permen Kumham ya, namanya 9 tahun 2022. Tetapi memang ada hal-hal yang saya kira ya, meskipun ini sekali lagi barangkali memang benar seperti yang dikatakan Pak Wayan tadi ya, terkait dengan persoalan-persoalan implementasi norma, tetapi kan implementasi norma ini bisa jadi juga kemudian melanggar hak konstitusional warga negara juga. Karena apa? Karena memang itu barangkali tidak tergambarkan, terjelaskan di dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaannya ya. Kan kalau kita lihat misalnya tadi Pak Rasilu kan sudah menyampaikan bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang ada di Undang-Undang Hak Cipta itu adalah ketentuan pidana administratif yang dimaksudkan hanya bisa diterapkan kalau misalnya upaya-upaya administratif atau keperdataan itu kemudian tidak dilaksanakan atau dilanggar. Tapi itu masalahnya tidak tergambarkan, Pak. Ya. Itu seperti delik biasa yang bisa juga kemudian langsung dikenakan. Nah ini kami mohon juga apa yang Bapak sampaikan itu adanya di mana? Apakah di naskah akademik ya, atau mungkin di dokumen yang lain atau selama pembahasan ya, di catatan pembahasan. Ini kami mohon dilengkapi sehingga para penegak hukum kita ini supaya semua memahami bahwa kemudian tidak gampang-gampang melakukan, saya tidak pakai istilah kriminalisasi ya, tapi proses hukum pidana yang terkait dengan katakanlah pelanggaran hak cipta. Itu yang pertama, Pak. Nah, yang kedua, ini kan yang menarik ya, kalau kita baca di pasal 81 ya, ini kan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait ini punya opsi. Pertama dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga ya. Nah, ketika dia saya pertama ingin bertanya, melaksanakan sendiri itu dalam arti ini adalah mengelola sendiri ya royaltinya ya. Nah, ketika dia ada dalam pilihan yang melaksanakan sendiri itu, apakah dia kemudian bisa bikin aturan-aturan sendiri terkait dengan besarannya misalnya ya, semau gue lah, atau yang lain misalnya kalau saya kelola sendiri, kalau terhadap penyanyi A, B, C, D karena nggak ada masalah dengan saya kasih, tapi saya melarang kalau misalnya D, E, F yang mau minta. Nah, itu saya kira kami perlu penjelasan lebih lanjut juga, termasuk mungkin dari DPR ini Pak Wayan ya. Jadi karena prinsip dasarnya ini kan sebetulnya kalau kita lihat itu ya di pasal 23 ayat 5 itu kan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam satu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu asal membayar imbalan ya kepada LMK di sini. Lah kalau dia kelola sendiri bagaimana ini? Nah, ini menjelaskannya seperti apa? Apakah boleh kemudian itu tadi
tadi kalau kita melaksanakan sendiri itu kemudian dia sekali lagi ya menciptakan quote unquote aturan-aturan tentang penggunaan oleh pihak lain ya itu. Nah kemudian tadi baru disebut, karena ini saya nggak menemukannya ya Pak Dirjen di Permenkumham 9/2022. Saya tidak tahu, mungkin juga dilengkapi ini dasarnya apa. Kan tadi Pak Dirjen juga sempat menyampaikan tentang besaran royalti imbalan yang wajar itu kan tadi berapa persen, itu 2% dari penjualan tiket ya. Nah kalau ini tidak misalnya bukan juga pertunjukan amal, tidak ada tiket ya. Saya membayangkan begini Pak, misalnya dalam satu pesta perkawinan nih, yang hadir banyak juga karena sekarang kan banyak orang kaya kalau menyelenggarakan perkawinan kan sampai 10.000 juga kan. Nah, itu jadi udah kayak konser sendiri gitu kan, mengundang menyanyi. Terus kan meminta juga misalnya hadirinya untuk meminta lagu apa kan, kayak begitu sehingga keluar dari yang sudah disepakati. Nah, apakah yang begini ini juga kemudian terkena kewajiban untuk membayar itu tadi royalti. Jadi sifatnya massal, tapi komersialnya saya tidak mengatakan tidak ada komersialnya ya. Tapi komersialnya tidak seperti pada konsel yang berbayar lah, seperti itu. Nah, saya kira itu saja dari saya Pak Dirjen, mohon dilengkapi ya, karena ini yang terutama yang terkait dengan pidana, karena sekarang ini orang cenderung apalagi kalau lagi punya kekuasaan gitu kan, menggunakan tadi kedudukan status kekuasaannya itu untuk memidanakan gitu lah. Dan biasanya penegak hukum kita itu kalau yang pelapornya punya kekuasaan juga lebih responsif gitu ya. Jadi ini perlu dijelaskan, dikelirkan. Semangatnya sebetulnya saya setuju dengan pidana administratif itu, karena jangan semua hal itu hanya karena rumusan formalnya itu membuka kemungkinan untuk proses hukum pidana terus langsung dipidanakan orang. Sekira hanya itu, saya kembalikan pada Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Prof. Guntur silakan. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua.